Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit penguatan mengenai materi nutrisi dan transportasi zat pada TAIS chapter 5 dan 6. Nah, seperti halnya manusia dan juga hewan, tumbuhan juga memerlukan unsur hara yang sudah kita pelajari di hari Rabu, ya kan? Ada unsur makro dan unsur mikro yang ada di dalam tanah. Ataupun juga biasanya kalau pertanian begitu memang ada unsur-unsur yang diberikan ke dalam tanah, tetapi secara alami unsur tersebut ada di dalam tanah. Nah, unsur hara di tanaman itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu unsur makro yang berarti dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan unsur mikro berarti dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa saja yang unsur makro? Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Sedangkan yang mikro ada klor, ferum, mangan, molybdenum, dan zinc. Berapa jumlahnya? Yang paling banyak adalah unsur karbon, karena makhluk hidup baik hewan, manusia, tumbuhan itu yang paling banyak karbonnya, yaitu 45%, kemudian ada oksigen 45%, hidrogen 6%, nitrogen 1,5%, kalium 1%, dan yang lain-lain kurang dari 1%. Nah, misalkan ada tumbuhan yang kadang kita amati tumbuhan itu tumbuhnya kerdil, atau tumbuhan itu daunnya berwarna kuning. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi tumbuhan itu mengalami defisiensi nutrisi, sehingga tumbuhnya tidak normal. Nah, gejalanya itu bermacam-macam, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berpengaruh terhadap pembentukan karbon seperti kekurangan nitrogen dan sulfur, kemudian berpengaruh terhadap penyimpanan energi, kekurangan fosfor, silikon, dan boron. Ada juga berpengaruh terhadap pembentukan ion, jika kekurangan potasium, kalsium, magnesium, klorin, mangan, dan sodium. Ada juga berpengaruh terhadap reaksi redoks di metabolisme jika kekurangan iron, zinc, koper, nikel, dan molybdenum. Nah, secara garis besar gitu, defisiensi unsur hara pada tumbuhan itu menyebabkan 3 gejala. Yang pertama adalah klorosis, kemudian nekrosis, dan kerdil. Nah, apa bedanya klorosis, nekrosis, dan kerdil? Kalau klorosis, ciri utamanya adalah daunnya menjadi kekuningan. Seperti contohnya, di sini ada kekurangan nitrogen. Kekurangan nitrogen. Tumbuhnya akan kecil, stunted growth, extremely pale color, upright leaves with light green or yellowish appear brown in extreme deficiency. Warnanya kuning. Ini contoh klorosis, biasanya seperti itu. Atau daunnya menjadi kekuningan. Klorosis itu kehilangan pigmen klorofilnya. Kalau kehilangan pigmen klorofil, otomatis akan tidak berwarna hijau. Yang kedua, nekrosis, kerusakan sel, menyebabkan daunnya kering, daunnya kering, kecoklatan, kehitaman, seperti ini. Contohnya kekurangan potasium, ini di ujung-ujungnya menjadi kering. Yang ketiga, kerdil, berarti tumbuhnya kecil, tidak normal. Ini bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya adalah transport zat. Tumbuhan itu kan mengambil air dan juga nutrisi dari lingkungan menuju akar, ditransportasikan dari korteks menuju endodermis, ya kan? Kemudian masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana masuknya ke dalam sel? Sedangkan sel dari tumbuhan itu memiliki membran, ya kan? Memiliki membran dan juga bahkan memiliki dinding sel. Caranya adalah dengan dua mekanisme. Yang pertama, passive transport, dan yang kedua, active transport. Nah, apa kira-kira bedanya? Yang passive transport tidak melibatkan energi dan tidak melawan gradien konsentrasi. Sedangkan yang active transport, dia memerlukan energi dan melawan gradien konsentrasi. Contohnya, di sini kita punya kompartemen A dan kompartemen B. Kita asumsikan misalkan outside cell dan sitoplasma.
Passive transport berarti dari lingkungan yang hypertonis menuju lingkungan yang hipotonis. Gitu. Jadi berlangsung secara spontan melalui membran semi-permeable. Ingat ada 3 membran. Yang pertama impermeable, semi-permeable, dan permeable. Impermeable berarti tidak bisa dilalui oleh zat apapun. Semi-permeable ada zat tertentu yang bisa ditransportasikan. Kalau yang permeable berarti semua zat bisa ditransportasikan. Nah, kapan terjadi transport ini? Akan berhenti ketika unsur atau kandungan molekul dari kedua sisi ya, kedua daerah itu equilibrium atau dalam keadaan setimbang. Ini yang disebut dengan difusi. Ya, difusi. Nah, kalau yang aktif transport berarti dia tadi melawan gradien konsentrasi dari hipotonis menuju hypertonis. Nah, karena dari hipotonis menuju hypertonis, maka dibutuhkan energi. Seperti orang yang mendayung di sungai melawan arus, pasti butuh didayung kuat-kuat. Beda kalau orang naik kapal mengikuti arah aliran air. Jadi tidak perlu didayung, tapi perahunya sudah jalan sendiri. Gitu. Nah, ini contoh dari passive transport difusi. Ada kompartemen A, kompartemen B, salah dua unsur atau ion ya. Ini molekul ion yang bisa ditransportasikan secara difusi adalah kalium dan klorin atau K+ dan Cl-. Nah, ini melewati membran semi-permeable. Nah, keduanya berarti K+ dan Cl- dari kompartemen A akan berdifusi ke kompartemen B sampai di titik equilibrium atau dalam keadaan setimbang. Nah, tetapi molekul yang ada di dalam tumbuhan itu beraneka macam. Ada klorin, ada magnesium, ada sukrose, ada natrium, kalium, dan lain-lain. Nah, setiap molekul itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, dan sebagainya. Nah, kadangkala suatu molekul itu tidak bisa ditransportasikan langsung melalui lapisan lipid bilayer, lapisan fosfolipid bilayer. Klorin dan apa tadi Ca+, K+ dan Cl- itu bisa ditransportasikan secara langsung. Tapi ada beberapa yang tidak. Nah, bagaimana caranya? Yang bisa menggunakan protein channel, kemudian protein carrier, dan pumps atau pompa. Kalau yang protein channel, dia berperan sebagai terowongan atau celah untuk memasukkan molekul dari ruangan satu ke ruangan yang lain, kompartemen satu ke kompartemen yang lain. Ini simple difusi, jadi tidak dengan bantuan apapun. Yang kedua, menggunakan carrier protein atau protein pembawa. Berarti kalau yang ini ada terowongannya, channel protein itu ada terowongannya, kalau yang carrier protein tidak memiliki terowongan. Jadi, molekul yang akan ditransportasikan akan melekat di salah satu sisi protein dan ditransportasikan ke sisi yang lainnya. Ini, dia tidak melawan gradien konsentrasi. Oke. Yang terakhir, menggunakan pump. Nah, di sini melibatkan energi dan melawan gradien konsentrasi dipompa dari lingkungan yang hipotonis menuju lingkungan yang hypertonis. Karena melawan gradien konsentrasi memerlukan energi. Gitu. Dan disebut sebagai transport aktif. Ini contohnya dari aktif transport. Ini mau mentransportkan sulfur, ya. Sulfur dari mana? Dari outside menuju sitoplasma berarti. Yang pertama, energinya yang dibutuhkan, yang digunakan apa? Yaitu ion H+. Ion H+ akan melekat pada sisi aktif protein di dalam sini. Nah, kalau sudah menempel di sini, maka protein kiri dan kanan itu akan terbuka, sehingga memberikan celah sulfur untuk masuk di sisi protein yang sebelah kiri.
Nah, karena sulfur ini sudah masuk di sisi protein sebelah kiri, maka bagian bawahnya akan terbuka. Kalau bagian bawahnya terbuka, maka sulfur dan H+-nya akan ditransportasikan atau dilepaskan menuju sitoplasma. Nah, ini akan berulang-berulang terus sampai keadaan equilibrium atau tumbuhan itu tidak memerlukan sulfur atau zat tertentu. Intinya kenapa tumbuhan mentransportasikan suatu zat atau molekul itu kan karena mereka butuh. Kalau mereka sudah di titik tidak butuh dalam tanda kutip atau equilibrium, maka transport itu akan berhenti. Nah, transport aktif itu melibatkan dua protein simporter atau protein pembawa. Yang pertama simport dan yang kedua antiport. Kedua-duanya sama, yaitu protein. Kalau yang simport bedanya, dia tidak berlawanan arah. Misalkan ini ada H+ dan molekul A. Nah, dia berjalan atau ditransportasikan dari outside menuju sitoplasma, jadi searah. Sedangkan yang antiport itu akan berlawanan. Misalkan ini ada H+ dari luar sel menuju sitoplasma. Sedangkan molekul B dari dalam plasma menuju luar sel. Gitu. Jadi dia berlawanan. Gitu ya. Nah, di dalam tumbuhan itu ada berbagai macam berbagai macam molekul. Jadi tadi ada H+, ada sulfur, ada natrium, klorin, magnesium, dan lain-lain yang memang dibutuhkan dalam metabolisme tumbuhan tersebut. Nah, apa saja mekanismenya? Ini sudah dirangkum di dalam buku Thais. Misalkan, yang menggunakan protein simporter, berarti ini transport aktif menggunakan protein simporter. Untuk memasukkan NO3-min menggunakan H+, bantuan H+, memasukkan POO4-3-min dengan bantuan H+, memasukkan K+, dengan bantuan H+, dan Na-min, sukrosa dengan bantuan H+, amino asid dengan bantuan H+. Atau juga antiporter, untuk mengeluarkan Na+, dan memasukkan H+. Jadi memang konsentrasi H+ itu harus dalam keadaan setimbang. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Karena memang di luar butuh, di dalam juga butuh. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Yaitu misalkan ini tadi, kalau H+ itu dimasukkan, tapi nanti akan ada di sisi di mana H+ itu akan dikeluarkan. Gitu. Jadi betapa kompleksnya dan rumitnya suatu struktur tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu sangat-sangat luar biasa. Sampai kita kadang tidak bisa berpikir kok bisa ya seperti itu gitu. Makanya kalau belajar biologi itu semakin tahu maka akan semakin takjub dengan dunia yang sangat kompleks dan yang luar biasa gitu. Contoh lainnya, misalkan di sini ada antiporter untuk memasukkan Mg2+ dari sitoplasma menuju vakuola melalui tonoplas. Ada juga dengan H+ PAM. Nih, ada juga menggunakan protein channel untuk memasukkan malat, Cl-min, dan NO3-min. Atau juga menggunakan protein channel untuk memasukkan zat dari outside menuju sitoplasma. Misalkan untuk memasukkan K+, mengeluarkan K+ juga, memasukkan Cl-min dan mengeluarkan Cl-min dan memasukkan Ca2+. Tadi sudah ada yang menggunakan ion, ya kan? Contohnya menggunakan H+. Nah, bagaimana kalau misalkan energi yang dibutuhkan itu berupa bukan ion tapi berupa ATP. Energi di tubuh makhluk hidup kan itu berupa ATP. Hampir sama, tapi kalau yang di ATP itu bukan ATP-nya yang menempel, tapi fosfornya. ATP, adenosin trifosfat, berarti fosfatnya ada 3. Nah, didahului dengan masuknya M+ ini ya ke dalam sisi aktif protein, dan disusul dengan menempelnya fosfor yang telah dilepas dari ATP, sehingga ATP akan menjadi ADP, adenosin difosfat, fosfatnya 2.
menempel. Nah, ingat kalau ada sesuatu yang menempel gitu di protein, maka dia akan menjadi menutup di bagian bawahnya atau di bagian atasnya. Pokoknya kalau ada yang menempel, dia akan menutup. Kalau bawah menutup, misalkan di sini menutup, jadi yang atasnya akan terbuka. Gitu ya. Jadi kalau ada yang menempel, akan menutup. Kalau ada yang terlepas, dia akan membuka. Prinsipnya seperti itu. Nah, karena di bagian bawahnya menutup, maka M plus-nya akan dilepaskan. Setelah M plus dilepaskan, fosfornya akan dilepas dan siap untuk mengulangi proses tersebut berulang sampai dalam keadaan di mana tumbuhan tidak membutuhkan. Kalau yang aktif, transport aktif itu bukan dalam keadaan equilibrium titik hentinya, tapi sampai tumbuhan itu tidak memerlukan zat tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah water absorption by root. Penyerapan air melalui akar, bulu akar. Ya, kita tahu di akar ada apa aja? Ada struktur rambut akar, ada epidermis, ada korteks, ada endodermis yang di dalamnya ada perisikkel, xilem, dan floem. Harusnya air masuk ke mana? Masuk ke akar menuju ke xilem, karena xilem mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, prosesnya itu melalui 3, yaitu apoplas, transmembran, dan simplas. Nah, apa bedanya? Kalau yang simplas, air itu akan melewati pembuluh vaskuler di sini, pembuluh vaskuler, sehingga dia akan memasuki sel, berjalan dari sel ke sel yang lainnya melalui plasmodesmata. Sedangkan yang apoplas, dia akan menyusup di luar, di luar pembuluh vaskuler, di luar sel ya, di luar sel, sehingga dia akan berjalan di tepi-tepinya sel. Di tepi-tepinya sel. Dia tidak berjalan di dalam sel. Tapi, apoplas ini memiliki keterbatasan. Apoplas hanya bisa dilangsungkan ketika di korteks, sedangkan ketika sudah masuk di endodermis, akan masuk menggunakan simplas. Kenapa? Karena di endodermis memiliki pita Kaspari yang dia tidak bisa dilewati oleh air, gitu. Sehingga airnya harus masuk ke dalam sel dan berjalan dari sel ke sel melalui plasmodesmata, gitu ya. Jadi kalau yang simplas itu bisa mulai dari epidermis, korteks, sampai dengan endodermis dan mencapai xilem. Tapi yang apoplas hanya bisa terjadi di korteks, sedangkan ketika di endodermis melangsungkan simplas. Begitu.